bersama-sama kita cari bentar, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Mas Bedu. Udah yuk mulai. Kenapa? Kayaknya males-malesan gitu deh. Gak males sih, tapi gak tau ya cuaca kali ya. Mungkin jadi kayak pengennya tuh rebahan. Cakung banget ya? Cakung apa tuh? Cuaca mendukung. Oh, kirain cilincing. Apa tuh? Hah? Apaan? Cita-cita dilarang mancing. Tapi Mas Bedu gak boleh males-malesan. Udah orang kita mau ngaji. Ini kan ibadah juga. Gak boleh bermalas-malasan dalam ibadah loh. Oh, ini jatuhnya Mas Budi jadi kayak malas beribadah dong? Iyalah, kan mau mengamalkan kebaikan, ini mau ngaji, mau belajar bareng, ini pahalanya juga luar biasa loh. Duh iya gak tahu kenapa ya tiba-tiba bisa begitu ya. Jangan futur, gak boleh. Itu namanya futur? Iya. Oh, bahaya kalau terkena futur ya? Makanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang orang. Oh yang satu futur mah. Apa futur sarapan? Kata Zara futur malas beribadah. Iya, males-malesan. ya? Ogah-ogah tapi ogah. Ogah-ogah tapi ogah. Ogah-ogah tapi ogah. Saking ogah-ogahnya. Oh, berarti ogah dong. Kalau ogah-ogah tapi mau masih ada kemauan. Masih ada mau ya, Mah. Ogah-ogah tapi ogah kebluk. Iya ya Mah, kalau gitu coba deh Mah kasih tau ke kita gitu biar kita terjauh dari sifat-sifat futur itu Mah. Oke, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainal quluba bi fadlihi tuqbaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maut. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayidina Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jika futur melanda. Apa sih yang namanya futur? Futur itu rasa malas. Tidak ada keinginan. Seolah-olah hanya pengen menikmati hidup begini aja santai. Futur itu setelah orang tadi bekerja berusaha maksimal, timbullah rasa futur. Jadi awalnya semangat dia bekerja intens, bekerja kerja, blek ada rasa futur. Ya. Nabi besar kita Muhammad SAW bersabda, apa kata beliau? Semua amalan itu pasti ada semangat yang sangat tinggi. Ketika kita menginginkan suatu pekerjaan, semangat kita tinggi, kerja. Namun sebagai manusia biasa, setelah intens kerja sekian banyak, sekian capek, begitu lelah, timbul rasa jenuh. Pernah kalian? Pernah pasti Mah. Punya rasa jenuh? Pernah. Normal. Nah, jadi ketika kita semangat, sebagai manusia normal, lelah, capek, timbul rasa jenuh. Jenuh. Berarti normal. Rasulullah menyatakan, seandainya kejenuhan kalian dimanfaatkan dengan mengerjakan pekerjaan sunat, maka hidup kalian menjadi barokah. Amin. Amin ya Allah. Namun seandainya kejenuhan kalian diabaikan, terus diikuti kejenuhannya, kalian jadi orang yang merugi. Tuh, itu hadis Nabi. Umar bin Khattab mengatakan, yang namanya hati manusia ada semangat, ada juga futur, ada kemalasan. Kalau orang tadi lagi semangat, maka manfaatkan kesemangatan, kekuatan, kemampuan, keinginan kalian untuk selain daripada mengerjakan yang wajib, kerjakan yang sunat-sunat. Namun seandainya futur datang, kelemahan, kemalasan datang kepada kalian, jangan tinggalkan yang wajib-wajib. Ngerti nggak maksudnya? Ya. Kalau lagi semangat mengerjakan sesuatu, kerjakan semuanya. Bukan hanya yang wajib, yang sunat pun kerjakan.
seandainya putur datang, kemalasan datang, jaga yang wajib-wajib. Jangan sampai gara-gara futur, gara-gara malas yang wajib tertinggal. Itu loh maksudnya. Iya. Oh, iya. Karena banyak kan, jangan-jangan kita. Ya, Bang. Kalau lagi putur datang, lagi malas datang, jangankan yang sunat, yang wajib aja ditinggalkan. Kadang-kadang sholat entar Isya entar ajalah sekalian tahajud. Ini salah. Karena Umar bin Khattab mengatakan, walaupun malas datang kepada kalian, jaga yang wajib jangan sampai terabaikan. Karena kalian pasti akan berugi. Siapa yang tidak rugi? Kita kan. Iya. Karena yang namanya wajib, hukumnya tetap wajib oleh kita dikerjakan. Kebanyakan dalam tanda kutip, orang yang dilanda putur yaitu orang yang belajar ilmu agama. Orang yang melakukan kebaikan dan kebenaran. Karena setan menggoda manusia setiap saat dan kesempatan. Coba, ini nyata nih. Kalian semua sebagai orang tua daripada anak-anak kalian. Ini sebagai nenek dan cucu-cucu nenek. Giliran dari sekolah suruh ngapalin Quran. Apalin ya anak-anak 5 ayat hari ini. Susah dibujukin. Pusing lah. Mau makan lah. Ada aja alasan. Iya, Ma. Coba TikTokan. Aduh. Gampang nggak? Gampang Ini banget. futur ini biasanya melanda kita manusia ketika akan kita melakukan ibadah, ketika melakukan kebenaran, kebaikan, ketika kita belajar ilmu agama, putur datang melanda kepada kita. Ya Allah. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya yang pertama, yakinkan di hati, saya belajar agama, saya ngapalin Al-Quran, saya belajar hukum-hukum dalam Islam. Niatnya hanya satu, libtigha'i mardatillah. Hanya mengharapkan ridhonya Allah. Bukankah Allah berfirman, wa may yuti'illah war rasul faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wassyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Kata Allah dalam surat An-Nisa 69. Siapa yang taat dengan Allah, taat dengan Rasulnya, maka nanti dia lahir sama-sama dengan para nabi, para orang yang jujur, kemudian wasyuhada, para orang yang mati syahid, dengan orang-orang yang soleh. Mereka teman-teman yang sangat baik buat kalian. Jadi menghilangkan putur, malas dalam mencari ilmu agama, dalam kebaikan, dalam kebenaran. Para ulama mengatakan cara resepnya yang pertama, semua yang kita kerjakan niatnya satu, hanya libtigha'i mardatillah, mengharapkan ridhonya Allah. Itu. Jadi secara tips, kalau lagi semangat-semangatnya nih, kerjain semua apa yang sunah-sunahnya. Betul. Tapi begitu nanti nanti begitu futur melanda, paling enggak sunah-sunahnya ntar aja dah. Wajibnya nggak ketinggalan. Nah, gitu ya, itu Pak, ya? jangan ditinggal. Itu Jangan maksudnya. ketinggalan. Maksudnya seperti itu. Oke, baik jamaah, setelah ini nanti kita akan lanjutkan kembali. Mama akan membahas tentang tema ketika futur melanda. Nah, setelah ini ya jamaah jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Mama Dede. Dede. Lanjut, Mas. Silakan, Mas. Jadi begini, yang pertama resepnya untuk menghindari perasaan malas, perasaan putur tadi, kita tiap mau nyari ilmu, mau ibadah, mau berbuat baik, mau berbuat yang benar, niatkan hanya karena Allah. Bukankah kita hidup ini buat ibadah, Iya, Ma. buat bermuamalah? Itu janji Allah kepada kita. Tujuan daripada kita diberikan kehidupan, bahkan Allah berikan surga. Tadi dalam An-Nisa 69, barang siapa yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, aku bawa ke dalam surganya Allah bersama dengan para nabi, bersama dengan orang-orang yang jujur, bersama dengan orang-orang yang mati syahid, bersama dengan orang yang beramal soleh. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Amin. Tapi ya kita Allah. wajib berusaha, Iya, Ma. wajib bekerja. Apalagi resepnya, kita harus bersama-sama dengan orang yang soleh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shodiqin. At-Taubah 119. Hai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Dan selalu bersama-sama dengan orang yang benar, yang jujur. Insya Allah kru-krunya di panel, di atas, di bawah, kita semua ini. Amin.
Mudah-mudahan termasuk orang jujur. Amin. Orang baik, orang yang beramal soleh. Kenapa? Lingkungan sangat dominan memberikan warna kepada kita. Kalau kita bergaul dengan orang baik, kita ikut baik. Amin. Bergaul dengan orang jujur, kita ikut jujur. Makanya bergaul dengan orang-orang baik, dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang jujur, yang rajin ibadah, yang semangat ibadah, yang semangat belajarnya. Kita lihat kan ada. Ya. Kalau mamah lihat aja, komunitas pengajian namanya, nama kelompok emak-emak nenek-nenek di kampung. Ada kelompok emak-emak yang kalau ngaji benar-benar semangat. Mamah nerangin di kursi tuh kan, di atas. Kan kelihatan. Bawa buku, bawa pulpen, catat. Tapi ada orang dulu kalau ngaji main HP. Ngebet buku. Ngajak ngobrol sama kiri kanan. Aduh. Mama kan orangnya rada-rada tegas. Iya. Ibu mau ngaji, mau ngobrol. Pulang, gak usah ngaji. Mama gituin. Beneran. Dan mereka Akhirnya dia pulang? mikir lagi. Oh, mikir. Nah, mama bilang, Bu, kalau ibu duduknya deket dia, diajak ngobrol jangan mau. Itu orang atu, jangan disebut namanya, pasti nonton ini. Gua tahu persis. Membawa ini ya, Pak. Membawa virus hobi jadinya, jadi Pak. ke kiri ke kanan ngajak ngobrol mulu, Du. Ya jadi bawa virus kayak ini. Betul. Tapi itu pasti ada. Mama tegur Ada ya. langsung. Maka kita kalau pengen futur itu hilang. Nggak usah hilang deh. Berkurang dari tubuh kita. Bergaul dengan orang-orang yang semangat ngajinya benar-benar. Semangat. Dengerin guru nerangin. Nggak ngerti nanya ngacung. Semua kan akan mendengarkan. Makanya Rasul mengatakan kun aliman. Awun ta'aliman. Awustami'an. Aw muhibban. Wala takun hamisan. Jadi kamu orang yang mengajar. Yang belajar. Yang mendengarkan. Yang mencintai, jangan jadi orang kelima. Ngajar kagak, belajar kagak, ngedengerin kagak, mencintai kagak. Itu tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Hindarkan itu kita. Jadi itu. Kemudian apa lagi? Dalam kita mencari ilmu, dalam kita beribadah, nyari ilmu agama, berbuat kebaikan, berbuat kebenaran, wajib bersabar. Kenapa? Godaan datang. Pernahkah beduk mendengar? Kalau beduk nyumbang masjid, nyumbang musola, nyumbang yatim, so alim banget tuh. Apalagi perempuan punten. Ya, Ma. Misalnya tadinya nggak pakai kudungan. Pakai kudungan, ada nggak yang ngeledek? Ada aja pasti, Mah. Lu kayak orang bener. Iya. Kenapa lu gitu? Beneran? bener. Diledek kan? Iya, Iya, Pak. Mah. Gue yakin, paling juga sebulan 2 bulan, lu kan pasti balik lagi. Ada aja orang Ada. ngeledek. Kalau tidak mantap di hati kita ini, tidak sabar, udah pengen apa? Pengen. Makanya kesabaran dibutuhkan oleh kita. Itulah Allah berfirman dalam Ali Imran 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang yang beriman, bersabar kamu. Bertahan dengan kesabaranmu, siap siaga dengan kesabaranmu, bertakwa kepada Allah. Niscaya kalian orang beruntung. Kalau pengen hidup untung, kata Allah sabar, sabar, sabar. Modalnya ya ayyuhalladzina amanu, beriman. Beriman, Pak. Wattaqu, bertakwa, baru untung. Artinya tanamkan dalam diri kita keimanan, tanamkan dalam diri kita ketakwaan, barulah kita jadi orang yang beruntung. Sabar tidak boleh habis ketika datangnya kematian. Kita kadang-kadang kayak begini. Jangankan sama orang. Mama awalnya sabar ngadepin kamu. Misalnya emaknya sama anak. Sama anak. Lama-lama sabar mama habis. Ada nggak yang begitu? Ada, Bang. Ada, Itu Mah. salah. Kata Allah, orang yang beriman dan bertakwa, sabarnya nggak pernah habis sampai datang kematian. Masya Allah. Begitu pula godaan, kita akan berbuat baik. Ada aja rintangan. Mau belajar agama, ada aja. Ada. Alah lu kayak ustadz aja. Kenapa sih kalau belajar agama, belajar berbuat baik, agar jadi orang yang menang? Bukankah Rasul mengatakan, siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin dia rugi? Siapa yang sama dengan kemarin dia rugi? Siapa yang lebih baik daripada kemarin dia untung? Kalau kita pengen untung, harus lebih baik dong. Iyalah, Mah. Makanya ilmu itu nambah setiap saat. Insya Allah kalau kita nambah, ibadah kita makin baik. Makin sempurna. Makin diterima. Akhirnya kita mati husnul khotimah. Amin. Jangan sampai ibadah kita monoton dari dulu. Quran begitu aja. Mentang-mentang kalau yang belajar pahalanya 2.
pahala belajar, pahala mau baca. Nih, tuh ketawa ngaku dia. Iya. Makanya gue nengongnya kakak kita takut tersinggung. Ini nengongnya. Mamang malah nyindir ngomong beneran. Iya, Bang. Jadi belajar itu ada kemajuan. Iya, Bang. Ya. Hari ini apal idhar. Besok idgom. Gitu, besok lagi ihfa. Nama ilmu tiap hari. Masya Allah, inilah hidup di alam dunia. Iya. Setiap saat dan kesempatan, godaan setan sudah datang pada kita. Tapi kita harus niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun bergaul dengan orang-orang baik dan jujur. Kita pun harus bersabar. Karena kesabaran tidak ada batasnya. Insya Allah, kalau semuanya dalam diri kita, insya Allah putur sirna sedikit demi sedikit. Walaupun ada mengatasinya mudah, persentasenya rendah. Karena kita libtigo imardotillah. Iya, baiklah kalau begitu ya Mah. Sabar tidak ada batasnya. Ya. Seperti halnya nih pesan-pesan yang mau lewat ini juga kayaknya nggak ada batasnya nih. Oke, Kita Mama. persilakan ya Mah. Sok. Jamaah jangan kemana-mana. Sebentar lagi Mama juga akan kembali dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di Instagram @rumahmamadedeh_tv1. Tetap bersama kami di rumah Mama Dedeh. Rumah Mama Dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Mama Dedeh. Mah, kalau futur melanda, artinya kita sadar nih, Mah. Wah, gue lagi Males nih. males diri. Langsung bagaimana kita mengobatinya, Mah? Bukan udah mengatasinya, Mah. Langsung kita beristighfar. Steve. Langsung kita berwudu, lawan itu setan. Karena kalau kita tidak lawan, dia makin ngekepin kita. Kalau kita ngikutin, kita ke bawah ya, Pak ya. Kenapa? Kalau kita ngikutin, udah biarin lah. Ya iya, bikin kebluk. Kenapa? Nih, setan menggoda manusia. Yang pertama dengan cara melakukan dosa besar. Nih ya. Baru pengen jadi orang kaya nggak? Pengen. Pengen lah. Itu ke Gunung Kawi. Gunung Kawi. Wah. Terus tapak di sono 7 hari 7 malam jangan pakai baju ya telanjang. Ya, wah. Dingin. Misalnya, Iya, misalkan. saking pengen kaya, dia ngikutin. Ngikutin. Bener? Iya, iya. Tuh. Mama bukan apa-apa, di Depok tuh ada beberapa tempat yang dibilangin 7 sumur. Oh, saya belum pernah ke sana tuh, Mah. Nah, itu Liputan tuh. 7 sumur itu ada beberapa tempat, memang tempat itu tahu persis kan tempat Mama Mata air ngajar. ya, mata air. Itu mata air. Itu ada aneh orang pada tapak pakai kolor doang. Jadi orang pada ngeliatin. Pada mandi di situ. Iya, pada mandi. Makanya Mama tahu. Jadi gitu. Aneh gue bilang orang mah pada kedinginan pada pakai baju. Dia mah kikiran weh gitu. Saking pengen kaya, katanya pengen kaya. Berbulucur aja di kampung orang. Gue aja yang punya kampungnya malu ngeliatnya. Aneh kan? Udah Iya, nggak Pak. punya rasa malu. Iya, benar. Ternyata orang tadi kuat imannya. Dia tidak melakukan perbuatan dosa besar. Ya. Dicampur. Sekarang begini deh. Kalau emang mau itu mandi kembang tengah malam. 7 kembang. 7 sumur tuh. Banyak mah ingat 7 sumur tuh karena di situ dekat Oh, rumah. iya, 7 sumur tuh ngambil airnya. Kemudian tapi jangan lupa sumbang tuh yatim. Kan campur. Oh, ada sirik ya, dicampur. iya, iya. Sirik dengan kebaikan. Ditutupin ya, Pak. Ditutupin. Orang ini kalau imannya kuat, Iya. Masya Allah, dilanda dengan kemalasan. Ya Allah. Mau ibadah, segan capek. Ya. Coba, kalau seandainya orang ini benar-benar sibuk luar biasa, agak wajar lah, agak wajar kalau dia sembahyangnya entar. Cuman kadang-kadang bengong aja. Di rumah kagak ngapa-ngapain, emak-emak liburan. aja. Nonton aja, hayo TV. Padahal udah tahu datang waktu sholat. Ini digoda oleh setan. Ya Allah. Ternyata misalnya orang tadi bisa melawan godaan yang dengan rasa malas, rasa putur tadi. Dia lawan. Tahajud, dia sholat. Datang lagi setan dengan ria. Beduk tidur mulu lagi siaran, tahu lu ngapain tidur? Mama nggak tahu sih, semalam baru dari jam 2 tahajud. Ah, Masya Allah. Semalam tahajud dia ikhlas karena Allah. Ya. Cuman karena mama bentak dia ngantuk begitu lagi siaran. Dia ngakunya gini, pamer. Jadi pamernya tuh. Mama nggak tahu sih dari jam 2 kan tahajud. Tahajud. Jadi wajar dong sekarang jam 8 ngantuk gitu. Jadi itulah setan ngegoda diantaranya dengan rasa malas, dengan rasa putur untuk ibadah. Iya, itu seperti dia. itu ya, Kita langsung mengantisipasinya dengan istighfar langsung. Ya beristighfar, wudhu, lawan. Oke. Dilawan pokoknya emang. Jadi kita harus ingat
ya Allah saya harus lawan karena ini semua kita ibadah semuanya tuh untuk Allah gitu. Hanya untuk Allah. Waktu tidak akan kembali sampai datang hari kiamat. Kalau entar sampai kapan entarnya? Iya, entar sok keburu gitu. Mah, Keburu pelek. ada pertanyaan Instagram nih, Mah. Boleh ya, Mah? Dari Fitri Handayani 07. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fitri Handayani 07. Galau nih, Mah. Ada apa? Mah, perempuan kan ada masa-masanya nih. Kita nggak boleh sholat dan nggak boleh megang Al-Quran. Nah, saat seperti itu gimana, Mah, agar menjaga kita tidak jadi futur gitu loh, Mah. Takutnya keterusan kali, Mah. Benar, perempuan itu ibadahnya kurang. Ada masa haid, ada masa nifas. Haid itu perempuan yang cepat haid itu 9 tahun. Ya. Haid itu ada sehari, 7 hari dan seterusnya. Kemudian sekarang begini, kita lihat. Kalau perempuan sedang haid, perempuan sedang nifas, yang tidak boleh dia lakukan sholat wajib, sholat sunat. Puasa wajib, puasa sunat. Tawaf wajib, tawaf sunat. Kemudian tidak boleh duduk di masjid. Kalau takut mengotori di masjid, kalau ikut ngaji di emperannya aja, jangan di masjidnya. Kecuali kalau dia lewat doang. Kemudian tidak boleh dia memegang Quran. La yamassuhu ilal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali yang suci. Tidak boleh baca Quran sengaja yang panjang. Boleh baca Quran yang pendek-pendek. Itu adalah doa dan zikir kita kepada Allah. Haram berhubungan badan. Yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa ada. Pak tajulun nisaa fil mahid. Wala taqrabuhunna hatta tathurna. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Al-Baqarah 222. Muhammad, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang haid, jawab, haid itu penyakit, kotoran. Para suami jangan dekati istri yang sedang haid. Jauhi dia, koma. Datangi mereka kalau sudah suci. Ini ingat para suami. Yang dimaksud suci, headnya udah habis, udah keramas. Lu kalau belum keramas jangan maksa. Enggak, Mah, nggak pernah maksa, Mah. Mandi heula. Iya. Gitu. Kalau sudah suci, datangi di tempat yang kau tentukan. Di lubang yang depan, jangan ngikut robot gedek di belakang. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang taubat, Allah menyukai orang suci. Artinya maaf dalam tanda kutip. Kalau ada yang melakukannya berhubungan badan dengan istrinya lagi head, atau sudah haja suci tapi belum keramas, bertaubat kata Allah. Kalau itu dosa. Ya. Kemudian orang yang sudah haid tidak boleh dicerai. Karena siapa tahu dicerai sama suaminya karena nggak bisa dipakai. Begitu. Jadi boleh dia baca Quran. Tapi surat-surat pendek. Atau boleh dia megang Al-Quran yang terjemah. Boleh dia berzikir kepada Allah. Zikir itu kan ingat. Mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, misalnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wal akbar, misalnya istighfar dan seterusnya, itu boleh, silahkan. Tidak hilang sama sekali. Jangan mentang-mentang lagi head Anda kagak ngapa-ngapain, salah. Tetap ya, masih banyak ibadah yang bisa kita lakukan. Misalnya lagi head, baca Al-Qurannya yang di handphone aplikasi masih boleh, Mah? Boleh, silahkan. Yang ada terjemahnya juga tuh nanaon. Gak apa-apa ya, Mah? Baca Yasin misalnya yang ada di buku buku tahlilan tuh nanaon. Kalau cuma nonton TV bareng berdua sama suami gitu, Mah, dempet-dempetan gitu nggak apa-apa. Maksudnya lagi head. Kan jangan mendekati, Mah. Katanya jangan didekatin kalau cuma nonton TV berdua gitu, Mah. Lagi. Dalam ilmu fikih dikatakan, perempuan yang sedang head ada 3 pendapat ulama. Ulama pertama mengatakan yang wajib dihindari seluruh tubuh, takut megang yang lain ser. Titik. 2. Ulama kedua mengatakan, dalam ilmu fikih dikatakan, perempuan yang sedang haid yang dihindari dari pusat sampai lutut. Jadi dia boleh. Dari sini ke sini boleh, dari sini ke sini boleh. Ulama ketiga mengatakan yang dihindari hanya tempat keluarnya darah doang. Silahkan. Kalian lebih tahu harus bagaimana. Yang penting jangan ke tempat keluarnya darah. Kalau misalkan mau berangkat kerja, mau cium kening gitu nggak apa-apa. Ya kening kakak keluar darah tahu. Takutnya kepatok gigi krek darah. Dasar lo. Gigi lu gino. Gino. Astagfirullahaladzim. Tapi memang bener gitu, Mah, perempuan kalau ada masa-masanya di mana dia tidak beribadah, akhirnya nanti kebawa jadi males ya, Mah, ya. Jadi futur. Itu yang salah. Itu setan girang. Kebawa malas, jangan, lawan, hindarkan bahwa saya wajibkan waktu yang sebaik-baiknya. Kenapa? Besok belum tentu saya sehat, besok belum tentu saya masih hidup. Wa ma tadri nafsun madza taksibu godan. Tidak seorang pun yang tahu apa yang dia kerjakan besok. Rencana punya rencana. Jadi penyakit malas tuh kayak jalan gitu ya, Mah. Mungkin malasnya sekarang sedikit,
Besok kalau terus-terusin bisa besar. Karena dirawat. Mama beli pohon. Taruh deh, dikasih sama temen, jelek. Tapi mama rawat, bikin bagus nggak? Makin bagus. Kalau bikin diemin, layu. Layu. Sama dengan iman. Ya. Gitu. Ibadah juga sama. Tuman lama-lama ya, Ma. Aduh ya Allah, jangan dibiarin. Jadi Jangan dibiarin, lawan. lawan. Nah, Yakinkan ini godaan setan yang terkutuk. Saya harus menghadap kepada Allah yang maha segala-galanya. Masya Allah. Berarti untuk si Futur ini melanda setiap kalangan ya, Ma ya? Betul, dari semua umur. Tua, muda, orang yang udah sangat merasa lebih dekat dengan Allah. Betul, Atau yang semua jauh, digoda. Semuanya digoda. Non-stop. Non-stop. Sampai datang kematian. Ya, baiklah. Kalau begitu Mama nanti kita lanjutin lagi ya, Ma ya. Nah, jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana nih. Karena setelah ini kita akan dengarkan kembali nasihat Mama mengenai ketika Futur melanda. Yuk kita jauh-jauh dari sikap Futur. Nah, untuk itu tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu Jamaah TV One, Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Ya, selanjutnya. Lanjutnya. Ada lagi nih, boleh Lagi? Mas? Boleh, Sarah. Dari Ditanyain Instagram sama nih lagi. Mama, dari Kubil Mah. Kubil, Mah, apakah rasa malas beribadah itu ada pengaruh dari jin juga Mah? dari setan. Setan. Setan menggoda manusia biar manusia bermalas-malasan. Agama dipakai main, agama dilecehkan. Dilecehkan. Wala tattahidu ayatil layuzu fadhkuru nikmatallahi minal kitabi wal hikmah yaidukum bih. Jangan kalian jadikan agama dilecehkan, dipermainkan. Nah, kalau malas-malas dipermainkan. Benar. Ingat dengan Al-Quran dan sudah Rasul, itulah pelajaran buat kalian. Begitu kata Allah Al-Baqarah 231. Ada beberapa teman-teman yang bilang mah kalau tadinya lu malas ibadah lu jangan-jangan ada jin dalam tubuh lu. Coba di ini deh di ruqyah deh gitu. Boleh jadi. Karena begini, jin itu menggoda dari ujung kepala sampai ujung kaki. Boleh jadi, makanya boleh diruqyah. Kita sebetulnya bisa beruqyah diri dengan semakin banyak baca umul Quran Al-Fatihah. Kita Ruqyah mandiri ya, targetkan, Mama? kita punya target deh. Iya. Punya target, punten ya. Bukan memang ngajarin, Mama ngajak kalian sebagai keluarga Mama. Iya, Ma. Kita minimal misalnya habis subuh kita baca deh 20, 30, 40. Semampunya. Di jalan, beduk kan ada yang nyopirin misalnya. Udah baca Fatihah aja. Niatkan buat membersihkan hati saya dari godaan setan yang terkutuk. Karena contoh dulu. Di zaman Rasulullah SAW, para sahabat pergi keluar kota. Di jalan dia kelaparan, nggak punya makanan, mampir ke suatu kampung. Ada makanan nggak? Kita minta sumbangan. Ya. Mereka bilang tidak ada. Tapi ada yang satu lari. Maaf, tolong dong. Pimpinan kami nih, kepala suku kami digigit kalajengking. Dia udah meriang, udah segala macam, nggak sembuh-sembuh. Bisa kan yang ngobatin? Sahabat tadi bisa. Ternyata beduk. Hanya dibacakan Al-Fatihah. Sembuhlah kepala suku tadi. Ya Allah. Diberikanlah kambing. Dia nggak berani makan tuh kambing. Lapor sama Rasulullah. Boleh nggak? Rasulullah bilang itu adalah obat. Yang namanya Al-Fatihah Ummul Quran adalah obat. Syifa. Yang namanya Quran. Itu syifa, obat. Maka Rasul mengatakan boleh makan kalian kambing. Artinya kita tetap banyak baca Ummul Quran. Niatkan membersihkan hati di sifat-sifat godaan yang malas tadi. Oke. Oke, seperti itu ya Mas. Atau Kubil. niatkan buat istri kita, beduk mah, Agus segala macam kalian. Niatkan budak anak-anak, bacain Fatihah yang banyak. Makin banyak makin baik. Ya. Ada lagi Mah? Lanjut boleh ya? Sok. Dari Kokom Mah kali Kokom. ini Mah. Mah kenapa ya kalau beribadah rame-rame nih, maksudnya kalau kayak bareng-bareng teman-teman tuh berasa lebih bersemangat dibanding sendirian nih Mah. Katanya gitu. Karena kita manusia makhluk sosial. Bukankah peribahasa saja mengatakan ringan sama dijingjing, berat sama Sama dipikul. dipikul. Kalau kita ngebangun masjid sendirian gak mampu, rame-rame sumbangan. Makanya silaturahim diukur dengan keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasir rahimahu. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, hubungkan silaturahim. Bersama-sama kita bangun masjid, urusin anak yatim, urusin kaum duafa, fakir miskin, bikin juga madrasah. Kenapa? Dikatakan oleh Rasulullah, yang namanya silaturahim itu mendatangkan rezeki dan memanjangkan umur.
Man habba ayub satolahu fi rizkihi wa yursau lahu fi athari fal yasir rahimahu. Siapa yang pengen umurnya panjang, pengen rezekinya banyak, hubungkan silaturahim. Kalau mama bertamu ke rumah bedu, disuguhin minum, disuguhin kue, disuguhin makanan. Dapat rezeki kan? Alhamdulillah. Siapa tahu gara-gara silaturahim ada bisnis yang tadinya tidak kebayang. Bener Iya, nggak? bener mah. Rezeki. Rezeki. Terus lagi begitu silaturahim, biar sehat ya bedu, Iya, Mama. biar panjang umur, Iya, Mama. biar benar ngurusin bini, ngurusin anak ya. Iya, Mama. Didoain kan? Doain mah. Doain. Jadi panjang umur. Panjang. Makanya silaturahim ini banyak sekali manfaatnya buat kita. Jadi kalau ibadah bersama-sama, kita bersatu. Bukankah Rasul mengatakan, kambing yang dimakan serigala, kambing yang terpencar dari kelompoknya. Satu kelompok kambing rep lari, serigala nggak berani makan. Tapi satu terpisah, dia berani makan. Makanya dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, jangan saling tolong menolong dalam keburukan dan dosa. Dan dosa. Kayak sapu lidi, Zahra. Kalau sapu lidi 100 lidi diikat, kuat gak? Kuat. Buat nyapu halaman bersih gak? Bersih mah. Ngegebuk laler mati gak? Hati. Ngegusrah kucing lari gak? Kabur. Sekarang dipencar, 1. Buat nyapu bersih gak? Enggak, Pak. Patah. Ngegebuk laler mati gak? Ya lalernya juga. Ngegusrah kucing? kena. Enggak. Nyapu halaman bersih gak? Enggak lama. Dipatahin gampang. Gampang. Makanya yuk selalu bersatu. Bersama-sama lawan tuh godaan setan. Ibadah bareng-bareng, di taklim, di masjid, di mana-mana. Biar setan lari dari kita. Karena kalau sekali-kali kita boleh sendiri di rumah. Tapi kalau selamanya tidak pernah bergaul dengan orang. Setan gampang menghancurkan kita. Seperti lidi dipatah-patahin kalau sendirian. Astagfirullahaladzim. Hati-hati. Makanya sekarang juga banyak orang yang ingin beramal, membangun masjid, tapi dia nggak bisa sendiri. Akhirnya dia menggalang donasi untuk membangun. Makanya kan suka diumumin gini. Ini 1 meter ubin 50.000. Berapa meter bedu? 100 meter, 50 meter, 2 meter, 3 meter. Biarin, jadi selesai kan? Ya, dia. Begitu. Ya. Kalau untuk mendidik nih mah anak-anak dari kecil supaya terhindar dari sifat futur ya mah. Dengan mendidik yuk setiap jam azan sholat ke masjid. Supaya girohnya apa ya mas, semangatnya untuk sholat berjamaah itu lebih berasa, itu boleh tuh mah. Bukan boleh, kudu. Kudu wajib tuh mah. Makanya bapaknya dulu ngajakin ke masjid. Jangan ribut. Anak-anak ke masjid, bapak hente. Susah. Dur maghrib. Anak-anak sholat. Maya nonton TV, nggak bakalan. Nggak bakalan. Ibda binafsik. Lakukan itu mah ke anak-anak mah. Ayo kita ke masjid. Naik motor ke masjid tuh. Nah biasanya pulang ke masjid suka minta mampir ke minimarket mah. Itu yang kadang-kadang suka. Nggak masalah, lu siapin dulu. Karena Nabi Adam aja dijanjiin. Iya. Diiming-imingin. Iya. Ya Adam hal adulluka ala siratul hulti wa mulki la yabla. Wahai Adam, maukah engkau aku tunjukkan sebuah pohon keabadian. Kalau engkau mengambil dan memakan buahnya, mendapatkan kerajaan yang tidak akan pernah sirna. Janji bukan? Janji mah. Untuk sementara tenanaon lah mampir heula jajan sabaraha. Anak-anak kita udah gede nggak mungkin lah masih. Iya makanya biarin demi. Semangat dulu ke masjid ya. Betul. Ya, oke, baik Itu. Pak. Memotivasi nggak Betul. masalah ya. Harus. Ya. Ya dia rajin. Kalau gitu Mama terima kasih banyak motivasinya untuk kita hari ini agar kita terhindar dari sifat futur. Dan pastinya jamaah tadi kita juga sudah mendengarkan saran-saran dari Mama, nasihat dari Mama. Ketika futur melanda kita harus lawan. Ingat bahwa Liptigo Imardotilah bahwa kita melaksanakan semua ibadah ini hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena futur itu biasanya melanda orang-orang yang ingin belajar ilmu agama, orang-orang yang ingin beribadah, dan tentunya itu semua godaan setan. Yuk kita perbanyak berdoa yuk agar kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan Mama. Pemirsa angkat tangan yuk, hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu. Dengan iman dan takwa yang ada, insya Allah kami kerjakan segala perintah-Mu. Kami hindari apa yang Kau larang bagi kami, ya Allah. Insya Allah kami kerjakan apapun yang Kau perintahkan. Kami hindari putur godaan setan yang terkutuk, yang menjadikan kami malas dalam ibadah, malas dalam kami mengerjakan perintah-Mu, malas dalam meninggalkan apa yang dilarang oleh-Mu, ya Allah. Kami sadar, kami yakin hidup kami diciptakan oleh-Mu untuk ibadah dan bermuamalah. Namun setan setiap saat dan kesempatan menggoda kami agar kami malas beribadah, malas bersilaturahim, malas bermuamalah. Ya Allah, tanamkan dalam dada kami keimanan, kesolehan, kebaikan. Tanamkan dalam dada kami hidup wajib bekerja, berusaha dengan semangat hanya mengharapkan ridho dari-Mu, ya Allah. Dengan kudrat iradat dari-Mu, ya Allah, berikan ke dalam hati kami semangat buat ibadah, semangat buat bermuamalah. Walaupun ada kejenuhan, agar kami bisa mengatasinya. Balikan hati kami ke jalan-Mu yang benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede, terima kasih buat ilmu dan tausiahnya. Zara, terima kasih. Sama-sama. Anda Bawi, terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.